Gede banget. Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agatha. Hai, saya belum mengenal nama-namanya, nanti kita berkenalan ya. Kali ini saya mau membagikan apa bagian dari yang namanya pondasi kehidupan kita. Mungkin agak berat nanti berpikir karena harus berpikir, jadi kalau ada yang ngantuk-ngantuk ditahan dulu, nanti habis ini baru ya. Tadi kita sudah mengenal tentang Bapa. Dan kita tahu Bapa memberikan putranya yang tunggal yang dikasihinya kepada kita. Sekarang saya tanya, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kok lupa saya? Ketika kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu sebenarnya dan kebenarannya kita sudah dibilang sebagai ciptaan baru. Amin. Pernah mendengar ciptaan baru? Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita disebut sebagai ciptaan baru. Kenapa? Karena seketika itu juga Roh Allah ditaruhkan di dalam kita. Bahkan itu di Perjanjian Lama, begitu akan kuberikan roh yang baru di dalammu. Yesus bilang di Perjanjian Baru, aku adalah pokok anggur. Aku akan tinggal di dalam kamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu akan menghasilkan buah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pertanyaannya, di dalam kita itu di mana? Pada saat saya terima dia menjadi ciptaan baru, saya nggak lihat saya jadi baru. Saya masih sama aja, ya masih kurus. Terus saya juga kayaknya saya masih ngomel-ngomel, masih rasa pengen marah. Katanya saya ciptaan baru. Terus katanya saya dikasih roh yang baru. Terus Yesus katanya tinggal di dalam saya. Terus di mana? Di dalam diri saya tuh di mana Yesusnya? Kok masih aja saya seperti sama aja? Padahal saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini kita mau lihat di dalam diri kita ini, di mana sebenarnya roh Allah itu, di mana sebenarnya Yesus itu di dalam kita. Saya mau kasih gambaran dengan pakai peraga. Saya minta tolong teman, ada 3 orang. Saya kasih penghargaan kalung. 3 orang, baru 2. Nah, Silvi yang ini aja. Roh di sini. Terus jiwa anak tengah. Wow, di sini lampunya jelas. Nah, coach tubuh dikalungin ya biar nggak capek. 1 Tesalonika, next slide. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ternyata Alkitab mengatakan bahwa di dalam TB, di dalam kita, saya langsung singkat aja ya, ada yang namanya roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam saya ini ada 3. Dan dikatakan seluruhnya, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Kalau dalam bahasa Inggrisnya beda. Mirip-mirip sih sebenarnya. Cuma ada your whole spirit and soul and body. Whole berarti jadinya 1. Roh dan jiwa dan tubuh. Artinya sebenarnya itu menjadi 1, tapi ada 3 gitu. Paham? Di dalam diri kita itu ada 1 saya, di dalam saya ada roh saya, ada jiwa saya, ada tubuh saya. Agak sini, jangan dekat-dekat. Nah, tapi harusnya di dalam saya ada 1. Oke, sekarang kalau misalnya tadi ada 3 yang seharusnya 1, jadi masing-masing ada sepertiga, ya kan? Biar nggak lupa. Saya kasih sepertiga. Bagi-bagi ya, jangan berebut. Oke. Nah, ingat ya.
Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadinya 3/3 artinya 1. Karena ditulis di sini whole spirit and soul and body. Jadi 1 tapi 3 jadi 1. Sekarang kita belajar. Kalau ada 3 berarti ada karakternya masing-masing. Ya enggak? Saya mulai dari tubuh dulu. Tubuh ini kita bisa lihat kan. Ini namanya Coach Arif. Oh, bentuknya begini. Bisa dilihat. Artinya dia bisa dilihat dan bisa dirasa. Saya bisa pegang dia. Ini tubuh. Oke, bayangannya gitu ya. Terus yang jiwa ini tidak bisa dilihat, tapi dia bisa dirasa. Nah, masalahnya yang roh, nggak apa-apa, ditumpuk aja. Yang roh ini nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa. Sekarang saya kasih clue-nya. Yesus itu Tuhan. Tuhan adalah roh. Roh Allah sudah jelas namanya roh Allah. Berarti artinya roh Allah, Yesus itu ada di dalam roh. Berarti ada di dalam sepertiga sini kan. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa. Pada waktu Anda terima Yesus, Anda lihat Yesus sendiri? Anda bisa merasakan Yesus? Enggak. Tapi Anda percaya. Dan percaya Yesus ada. Dia ada di sini. Ternyata Yesus ada di dalam roh. Di sepertiga dari bagian diri saya ada Yesus di situ. Sementara masih ada jiwa dan masih ada tubuh. Dia bisa merasa, dia bisa dilihat dan dirasa. Sekarang ada kebenarannya lagi. Oh, tadi isinya apa? Tubuh ini isinya apa? Lupa saya. Tubuh ini, di dalam tubuh ini ada panca indera. Ada tangan, ada mata, ada telinga, panca indera. Bisa dilihat, dia bisa merasakan. Yang di jiwa, dia hanya bisa dirasa. Jiwa ini di dalamnya seperti kereta api, di mana ada lokomotif, ada gerbong. Nah, di dalam jiwa ini ada pikiran, ada hati, ada perasaan, ada emosi, ada keinginan. Nah, yang jadi lokomotifnya adalah pikiran. Yang lainnya tadi gerbongnya. Artinya kalau jadi lokomotif, gerbong tuh ngikut aja sama lokomotifnya. Berarti yang memimpin di dalam jiwa ini adalah pikirannya. Dia bisa dilihat, nggak bisa, kita nggak bisa lihat otak. Nggak bisa lihat pikiran. Tapi orang itu, saya bisa ngerasa, saya lagi mikirin sesuatu. Artinya kayak gitu. Roh sudah jelas, di sini sudah kita tadi clue-nya udah tahu. Yesus, roh Allah ada di dalam roh. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Masalahnya lagi, ini kan harus whole, seluruhnya harus jadi satu. Gimana caranya untuk menyatukan yang sepertiga, sepertiga, sepertiga? Gimana caranya? Kita tahu namanya hukum mayoritas. Kalau ada banyak, kita mau ambil satu suara, itu kita ambil suara terbanyak. Kalau kita di kabinet, ada 5 partai, mau ambil satu suara voting, minimal ada 3 partai yang berkoalisi untuk mengalahkan yang 2. Kalau 4 lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita ada 3. Artinya harus ada yang 2 yang berkoalisi supaya bisa mengalahkan yang 1. Artinya harus ada 2/3 yang menang dibandingkan yang sepertiga. Itu baru jadi 1. Ada 1 suara. Nah, faktanya lagi Alkitab bilang yang namanya tubuh itu lemah. Daging adalah lemah. Firmannya ada di dalam silabus. Terus roh itu penurut. Kalau bahasa Inggrisnya itu willing. Willing itu tuh berkemauan kuat. Dia punya tekad, punya pokoknya kemauan kuat. Penurut kalau bahasa Indonesianya. Artinya dia sangat berbeda dengan si tubuh. Oke. Terus kalau gitu, kalau tadi harus jadi 1 dan kita lihat posisinya seperti ini, yang kuat ini roh, dia nggak bisa kalau misalnya harus 2 harus koalisi nih. Ada 3 harus berkoalisi.
kenyataannya yang namanya roh dan yang namanya daging, yang namanya tubuh tidak berdekatan, jadi nggak bisa berkoalisi. Jauh, udah gitu dia juga lemah si tubuh. Lemah, dia nggak bisa melompati dari yang tengah ini. Dan yang sini penurut, udah ada halangan yang nggak akan pindah-pindah. Dia tetap nunggu. Yang ngambil keputusan di dalam diri saya adalah si jiwa, yaitu pikiran. Yang tadi adalah lokomotif. Dan begitu dia mengambil pikiran, kalau secara pikiran aja, kalau mau berkoalisi harus dengan yang kuat, yang besar gitu kan. Saya nggak mau berkoalisi dengan yang lemah. Meskipun itu bisa dilihat, itu bisa dirasa, tapi dia lemah. Dan faktanya ketika kita menerima Yesus juga pasti percaya sama Yesus. Yesus bilang, ikutlah aku. Kalau gitu, saya harus milih yang roh. Gak ada pilihan lain lagi pikiran saya. Di dalam jiwa ini saya mau seberkoalisilah saya dengan roh. Jadi dia geser ke sini. Jadi dia ada berapa ini? 2/3 dibanding 1/3. Hukum mayoritas 2/3 menguasai yang 1/3. Paham di sini? Kalau paham, ngangguk-ngangguk deh. Oke. Nah, sekarang yang 2/3 ini, apa cuma berdiri diem doang? Mereka kan harus, namanya berkoalisi kan harus atur strategi kan? Harus ngobrol, harus ngomong. Nah, mereka harus ngomong. Ayo ngomong, jangan diem-diem aja. Nah, supaya bisa ada keintiman kan? Nah, gimana orang bisa saling berhubungan kalau tidak berkomunikasi gitu kan? Lalu komunikasinya apa? Kita tahu Yesus siapa? Yesus adalah firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Dan Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 43, bagaimana kamu bisa mengerti bahasaku sedangkan kamu tidak bisa menangkap firmanku? Bahasanya Tuhan, firmannya sendiri. Jiwa jiwa saya, pikiran saya punya firman Allah yang tertulis. Ibarat kamus. Saya aman kalau gitu, saya bisa ngomong-ngomong nih sama Tuhan. Bahasanya sama, yaitu bahasa firman. Kenapa harus satu bahasa? Ini saya kasih contoh aja ya. Ada 2 orang mau ngomong, ada yang satu orang Sunda, yang satu orang Jawa. Mau ngomong, ada satu kata, nggak apa-apa ya, lama dikit ya. Satu kata yang sama tapi beda artinya. Atos. Orang Jawa bilang atos itu keras. Ya kan? Ya Pak Imam. Orang Sunda yang namanya atos itu sudah. Jadi kalau misalnya ditawarin atos, sudah gitu. Itsem nih orang Jawanya bawa bubur. Nawarin, ceritanya mau akrab-akraban gitu kan. Bahasanya beda. Dia bilang, ayo makan bubur. Nah, orang Sunda jawab, atos gitu kan. Gimana sih? Bubur empuk loh. Kok dibilang atos? Emosi dong. Ayo ini empuk, atos. Makin emosi, disuruh dipaksa-paksa. Saya kenyang, atos. Yang satu lagi emosi juga kan, yang satu juga emosi. Bisa ada hubungan? Gak ada, cuma gara-gara beda pengertian. Harus satu bahasa. Bahasanya kita, jiwa, pikiran dengan roh yang ada adalah Yesus, yang ada di dalam roh adalah firman Allah yang hidup. Harus satu bahasa. Kita juga punya firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Ngobrol lah mereka. Mulai bisa ngobrol, nggak ngeributin soal bubur lagi kan. Dah, terjadilah keintiman. Apa yang terjadi? Tubuh cuekin dulu ya. Di sini ketika dia mulai belajar, mulai buka tuh kamus, kayak tadi kan langsung buka dong kamus, apa sih sebenarnya atos? Nah, ini buka kamusnya, manual bukunya apa? Alkitab kan. Dia buka, dia mulai baca. Ketika dia baca, dia mulai melibatkan tubuh. Karena yang punya mata, tubuh. Oh, baca pakai mata. Dia mulai mendengar firman Tuhan pakai telinganya si tubuh. Di situ iman yang namanya timbul. Iman timbul dari pendengaran pakai telinga jasmani, pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus ada di dalam roh, dia berbicara kepada si pikiran yang mendengar dari telinga jasmani. Itu yang namanya keintiman, ngobrol.
Bahasanya firman. Kenapa? Karena ini 2/3 ini roh yang di dalam ini jauh lebih besar daripada yang roh di luar sana. Anda rugi kalau mau milih. Punya pikiran, aku enak-enak. Tubuh ini bisa melihat yang enak-enak. Firman Tuhan bilang apa? Allah bilang apa? Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Tuhan bilang pilih. Tapi Tuhan juga kasih pilihan. Pilihlah kehidupan. Artinya namanya hidup semuanya ada di dalam firman Allah yang hidup kan. Jadi kita sudah ada clue-nya, sudah ada seharusnya kita pilih yang mana. Tidak ada alasan dia untuk memilih yang lemah. Setelah apa yang terjadi? Setelah mereka ngobrol, firman aja yang diomongin. Yesus ngomong, dia dengar, oh oke, di sini juga ada Roh Kudus kan? Lalu yang terjadi di sini, mulailah yang namanya jiwa ini, gerbongnya, salah satu gerbongnya namanya hati. Mulai percaya. Ketika ini sudah bersekutu, mulai berkoalisi, si tubuh ini tetap loh, dia karena lemah, dia selalu cari teman kan. Dia selalu masih melambai-lambai, aduh ini sakit nih, ini enak-enak kalau masih begitu aja. Tapi mereka karena sibuk dengan firman Tuhan, diabaikan. Yang diminta cuma matanya baca Alkitab, telinga dengar firman. Ketika ini tadi udah ada percaya di dalam hati, kalau udah beriman, terus imannya ngobrol sama firman Allah yang hidup, imannya Yesus Kristus itu menjadi imannya kita loh. Di dalamnya hatinya percaya. Begitu hatinya percaya, tujuan yang tadi mau menjadi satu harus melibatkan tubuh kan? Gimana caranya? Hati orang percaya, mulut mengaku. Hukum iman. Berarti ketika engkau percaya apa yang ada di dalam rohmu, itu adalah tentang firman Tuhan. Aku percaya di dalam hatiku, aku percaya firman Tuhan itu harus aku suarakan melalui mulut. Mulut mulai berbicara. Mulut kan ada di tubuh. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang keluar dari mulutmu meluap dari hatimu. Jadi mulut memperkatakan apa yang kau percaya di dalam hatimu. Engkau percaya siapa Yesus? Engkau percaya apa itu firman Tuhan? Di dalamnya ada identitasmu, ada janji-janji Tuhan. Engkau percaya, perkatakan. Begitu engkau perkatakan, inilah proses yang namanya termanifestasi. Engkau sedang memanifestasikan yang namanya firman Allah itu menjadi hidup. Itu juga tujuan Allah menciptakan kita menjadi serupa dan segambar dari yang nggak kelihatan. Yesus ada di sini nggak kelihatan, tapi nyuruh manusia untuk jadi serupa dan segambar. Artinya bisa dilihat orang kan? Gimana caranya? Aku lompat ke sana nggak bisa. Harus kerjasama sama jiwa. Pikiranmu yang ambil keputusan. Saya mau mencerminkan apa yang menjadi tujuan rencana Allah atas hidup saya. Menjadi serupa dan segambar, saya mau bersekutu, saya mau ambil, saya mau berkoalisi dengan si roh. Supaya apa? 2/3 mengalahkan yang 1/3. Dia sudah tidak bisa lagi kalah. Paham? Artinya yang tadi matanya sudah dipakai, telinganya sudah dipakai, mulutnya menyuarakan apa yang dipercaya di dalam hati, yang hatinya diperoleh dari pikiran yang sudah sepakat dengan roh. Hukum rohani lagi ada hidup dan mati dikuasai lidah. Lidah ada di mana? Ada di tubuh. Artinya barang siapa menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Buah bicara manifestasi. Firman Tuhan berhasil. Firman Tuhan akan melakukan dan melaksanakan dan berhasil. Ketika dia memperkatakan, sampai kapan dia memperkatakan? Sampai jadi buah. Sampai termanifestasi. Yang diperkatakan kehidupan. Sebaliknya, kalau dia
tidak dikuasai yang 2/3, kuncinya di sini, dia harus 2/3. Baru bisa mengatasi yang namanya mulut, yang namanya telinga, yang namanya mata. Dan tindakan. Begitu dia memperkatakan firman, begitu dia menggemakannya, itu jadi tindakan. Di situ yang namanya mulut ini melepaskan kuasa firman. Firman Allah berkuasa kan? Berkuasa apa? Kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, bahkan kuasa mengubah keadaan. Cuma satu ingat, 2/3 harus berkoalisi. Nggak bisa nggak. Rohmu, jiwamu, pikiranmu yang jadi lokomotif harus mengambil keputusan, aku ikut Yesus. Aku nurut apa kata Yesus. Supaya apa? Supaya aku dan Yesus mematikan perbuatan-perbuatan dagingku. Jangan pernah sekali-kali punya pikiran, aku bisa. Daging ini, tubuh ini gampang banget terseret. Kenapa? Dia lemah. Gampang terseret dengan apa iming-iming dunia. Jangan sekali-kali aku bisa kata pikiran. Dia mau sendiri aja. Aku bisa, aku bisa. Ingat, di luar aku kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Secara hukum mayoritas ada 3 bagian. Kalian gak bisa satu. Benar dia diganggu sama iblis. Iblis sudah dikalahin. Kalau diganggu sama iblis, iblis sudah dikalahin. Yang ngalahin siapa? Yesus kan? Yesus ajak jalan. Bareng berdua kalahkan iblis. Iblis baru lihat Yesus aja belum dilawan udah kabur. Dia kayak lihat, waduh yang ngalahin gua 2000 tahun yang lalu datang sama si Ana. Paham? Jangan pernah sendiri. Berjalanlah, pilihlah, berjalan bersama roh Allah yang di dalammu sendiri. Gak usah cari-cari, ada di dalam saya. Yesus bilang ikutlah aku, ya ini ikut. Melawan yang namanya daging, 2/3 melawan 1/3. Thank you. Gitu teman-teman. Next ya. Nah, sebenarnya tadi itu proses 3. Sebelumnya. Sebenarnya 3 bagian tadi itu untuk menjadi satu. Itu adalah dari kita sedang mempraktekkan Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Lihat, mempersembahkan tubuhmu. Bukan jiwamu, bukan rohmu, mempersembahkan tubuhmu. Artinya tubuh yang dimaksud adalah tubuh yang sudah dikuasai 2/3 tadi itu. Jiwa dan rohnya berkoalisi. Ingat ya. Dan jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Caranya gimana? Di Roma 12:2, pembaharuan budimu. Pembaharuan budi bicara apa tadi? Yang lokomotifnya. Mengambil keputusan. Gak ada cara lain. Aku ikut Yesus. Dan itu dilakukan gak cuma sekali teman-teman. Gak cuma saat ini, oh ya aku ngerti. Habis ini udah. Gak bisa, itu terus menerus. Renewing our mind itu berbicara pembaharuan terus menerus. Ambil keputusan setiap saat. Aku mau sama Yesus. Aku jalan sama Yesus. Itu yang namanya ibadah yang sejati. Menaklukkan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dibaharui budimu. Supaya tubuhmu 2/3 mengalahkan yang 1/3 tubuh itu terjadi. Itu proses menuju on the way menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bukan perkara satu kali, bukan perkara sehari semalam, terus menerus. Next. Nah ini, kenakanlah manusia baru yang terus menerus. Caranya, kenakanlah manusia yang baru, manusia baru, ciptaan baru yang mengerti di dalam saya ada roh, jiwa, tubuh, dan saya harus mengambil keputusan, saya harus berjalan dengan roh saya yang ada Yesus di situ. Supaya saya bisa mengalahkan tubuh saya. Saya nggak bisa ngalahin tubuh saya sendiri. Saya butuh Yesus.
Di luar Yesus aku nggak bisa berbuat apa-apa. Itu prakteknya. Terus menerus. Terus menerus artinya apa? Kita lakukan selalu. Akhirnya menjadi karakter kita. Jadi kebiasaan kita. Jadi gaya hidup. Jadi gaya hidup dilatih setiap saat. Gaya hidup kita selalu mau bersama Yesus. Dalam berjalan. Mengikut Yesus. Libatkan Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, struggle-strugglenya, jangan pernah berusaha sendiri. Ingat, 2/3 mengalahkan yang 1/3. Paham? Jadi itu yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita mengerti. Prakteknya nanti semuanya ada di dalam firman Tuhan. Itu semua janji-janji Tuhan. Itu semuanya tentang perkataan Yesus. Ini pakai doa lagi tutup nggak? Biasanya, Pak. Doa. Oke. Oh ya, belum dibaca. Haleluya. Haleluya. Haleluya gitu kan. Udah ngerti kan? Kalau udah ngerti, oh gitu kan. Oh gitu. Pantesan kemarin-kemarin saya kok rasanya lemah. Terus saya ngikutin malah keseret. Ternyata cuma hanya ke Yesus aja. Ke Yesus tuh bicara apa sih? Lihat ke Yesus. Pandang Yesus, pandang apanya? Gambar Yesusnya. Bukan, lihat apa yang sudah dibuat Yesus di atas kayu salib. Ada pengampunan dosa, ada kelepasan, ada pembebasan. Ada janji-janjinya. Itu yang dilihat. Itu begitu Anda memandang Yesus, Anda masuk loh berkoalisi dengan Roh. Segampang itu. Tapi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak, teman-teman, gak mempraktekannya, gak ambil keputusan untuk melangkah, oh iya, aku harus melibatkan Yesus. Anda menjadi ciptaan baru yang tidak, yang mengabaikan roh yang di dalammu itu ada. Anda berjalan sama tubuh, roh Yesus tetap ada di dalammu. Berarti Anda tidak mengaktifkan, Anda mengabaikan Yesus yang ada di dalammu, meskipun mulutmu bilang, Yesus Tuhan. Tapi hidupmu tidak mencerminkan Yesus. Karena Yesus gak jalan sama kamu. Karena engkau gak memilih berjalan bersama Yesus. Bapak, terima kasih ya Bapak. Aku sampai ngos-ngosan loh Bapak. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk semangat yang kau berikan buat setiap kami. Firman-Mu adalah firman Allah yang hidup, yang mengubahkan. Dan firman-Mu adalah benih yang ketika kami mendengar, ketika kami membaca, itu menjadi benih, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kami tahu kami mau menjadi serupa dan segambar dengan-Mu, karena itu adalah keinginan-Mu. Dan kami mau Tuhan, hari ini kami tahu, kami sudah belajar, bahwa di dalam kami ada roh Tuhan yang besar, dan ada Yesus di dalam kami. Kami di luar Engkau Yesus, kami gak bisa melakukan apa-apa. Hari ini kami mengambil putusan, kami mau berjalan bersama Yesus. Karena kami tahu Engkau lebih besar. Karena di luar Engkau kami gak bisa apa-apa. Terima kasih ya Bapak. Biarlah ini semua menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.